gitu ya. Semuanya harus jelas dulu, jadi jangan terburu-buru gitu ya. Sama ini kayak pertanyaan dari Delisa underscore STR nih dari kolom komen. Assalamualaikum IDX Islamic Beyond Official. Saya izin bertanya Kak, bagaimana cara menentukan batas cut loss dan taking profit di tengah ketidakpastian market? Nah, kira-kira Mbak Maika punya ini nggak, punya tips nggak? Kadang-kadang kan kalau kita misalnya punya tujuan keuangan, targetin lah semoga aset saya bisa naik 15-20% gitu ya, saya masukin di saham karena memang saya misalnya 2 tahun lagi mau nikah, 3 tahun lagi misalnya mau naik haji gitu ya. Kalau misalnya rate-nya 15%, wah itulah saya tentuin. Nah kadang-kadang di pasar modal gitu kita tentuin 15% 1 tahun gitu ya, itu tercapai dalam waktu misalnya 3 minggu atau 1 bulan. Kan sering juga terjadi kayak gitu, apakah saya harus taking profit gitu, ambil aja gitu, oh, udah nyampe gitu tujuan keuangan saya, atau misalnya tunggu dulu deh, siapa tahu masih naik gitu. Silakan Mbak Maika, jawaban yang bijak buat Mbak Delisa STR ini gimana gitu ya. Baik, untuk kapan kita bisa taking profit atau cut loss ya di ketidakpastian market, kita kembalikan lagi kepada diri kita ya. Bagaimana kita sanggup menahan tingkat kerugian seperti itu. Apakah kita sanggup dengan kerugian misalnya 15% seperti itu. Misalnya kalau kita tipe yang bukan sanggup dengan 15%, 5% aja udah khawatir, mungkin kita bisa cut loss sahamnya dan kita bisa mencari saham yang lain yang mungkin yang sedang berkembang lainnya seperti itu, karena saham di bursa efek itu ada banyak ya Mas Deli ya, dan kita bisa milih gitu, bukan hanya itu melulu sahamnya gitu, jadi kita bisa pilih saham yang lebih mungkin dari segi perusahaannya dia bagus dan dari perkembangannya dia cukup pesat, jadi kita bisa masukkan dana kita ke sana seperti itu. Atau mungkin emang niatnya untuk diinvestasikan, kalau misalnya niatnya emang untuk diinvestasikan, ya mungkin bisa di hold terlebih dahulu dan di mereview portfolio kembali bagaimana kinerja perusahaannya. Kalau emang tidak ada perkembangan dan perusahaannya tidak bagus, ya ngapain kita lanjutkan gitu loh, mending kita ya udahin aja terus ganti perusahaan lain seperti itu. Oh. Pak, ini kalau orang galau gara-gara cinta, ini orang galau gara-gara taking profit apa enggak gitu ya, cut loss apa enggak. Ini memang drama-dramanya para investor kayak gini ya. Tapi ada satu kata nih dari Mbak Maika yang kayaknya ngena banget, tinggalin aja gitu ya. Jadi teman-teman kalau galau ya tinggalin aja. Sama kayak tadi teman-teman, ini disesuaikan dengan profil risiko teman-teman ya. Teman-teman harus tahu profil risikonya gimana. Kadang-kadang ada yang, wah saya minus 20% juga nggak masalah, saya tahu ini perusahaannya bagus, nanti juga naik lagi, tenang aja uangnya dipakai ntar gitu ya, masih belakangan. Ada yang 1% turun aja itu udah ketar-ketir, sholat jadi kagak husu gitu ya. Allah, Allahu Akbar, ya Allah, harga saham saya sesi 2 kira-kira masih minus 1% apa enggak. Nah itu kan jadi nggak nyaman sebenarnya. Makanya teman-teman harus pintar-pintar gitu ya, memahami diri sendiri, kira-kira senengnya kayak gimana. Ada kalau misalnya mau disiplin ya disiplin aja gitu, saya mau terima rugi 5% lah paling gede, saya nggak mau lebih lebih parah dari itu. Tadi kata Mbak Maika kayak gitu, dibatesin, didisiplinin gitu ya. 5% ya udah, minus 5% jual gitu ya. Mau nantinya naik lagi, mau nantinya turun lagi, ya itu tergantung rezeki gitu ya. Tapi kita jadi disiplin. Sama naruh keuntungan juga, wah target keuntungan saya 15%, saya jual aja gitu. Kalau misalnya dia naik lagi ya berarti bukan rezeki kita gitu ya. Jadi teman-teman, kalau investor di pasar modal syariah seharusnya cepat masuk surga. Kenapa gitu ya? Kalau lagi turun ya banyak-banyak sabar, kalau lagi naik jadi banyak-banyak bersyukur gitu ya. Dapat taking profit, dapat 15% bersyukur walaupun sahamnya masih masih terus-terusan naik gitu ya. Jadi teman-teman tetap bersyukur gitu dari apa yang teman-teman dapetin. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan bagus nih. Bisa jadi apa namanya? Ini luar luar biasa bagus ya. Dari, bisa dicek nggak ya ini pertanyaannya? Ini pertanyaannya dari mana ya? Uh, ini tadi ada yang tanya, oh iya ini dari Lala SLS BLH 28, ini dari kolom komen dulu ya, gitu ya. Dari kolom komen ada, terus dari ini juga apa namanya, dari kolom pertanyaan juga ada ya. Ini pertanyaannya juga sebenarnya sama-sama bagus tentang filantropi. Ini ada yang tanya, izin bertanya bagaimana cara kita sebagai pemula dalam mengembangkan saham kita untuk menginvestasikan di Z-Swap atau saham kita agar punya strategi yang baik dan benar
dalam sudut pandang investasi syariah. Ini ada gambaran soal filantropi. Kalau di BNI sendiri, apakah ada program filantropi Islam? Untuk itu kita ada wakaf saham, ada uh, ya seperti bersama Indeks Islami sih, seperti Kasyaf dan Insyaf seperti itu. Kalau untuk filantropi itu kayak tidak ada deh Mas Gary. Oh, gitu, belum ada. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kalau misalnya untuk zakat infak sedekah wakaf nih untuk dari Lala underscore SLSBLH, ini sebenarnya teman-teman kalau mau zakat ini sesuaikan aja dengan kepemilikan emas. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah masuk nisabnya sama setara dengan emas, ya bayar zakatnya gitu ya. Kalau mau infak dan sedekah dan wakaf ini banyak gitu, sudah banyak nazir yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, atau teman-teman datang langsung sendiri ke nazirnya, boleh dalam bentuk uangnya. Nah kalau nazirnya yang sudah punya program wakaf saham bisa bayar pakai sahamnya gitu ya, tinggal dialihkan sahamnya, tapi bukan dijual beliin ya, bukan dijual ke nazir, bukan, tapi diberikan atau dipindah tangankan gitu ya. Nah kita akan bahas pertanyaan yang lain nih dari teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya juga banyak banget ya gitu, sampai bingung, dan pertanyaannya bagus-bagus lagi gitu ya. Tadi juga ini boleh mungkin dijawab Mbak Maika gitu ya, lumayan mungkin kalau ada tips-tips ya. Dari Humaira Amidah Nurul 1245. Humaira Amidah Nurul 1245. Bagaimana cara mengetahui harga wajar saham dan tak mahal atau tak murah serta fundamentalnya yang bagus? Gitu. Ini harga wajar saham itu nentuinnya kayak gimana? Mungkin Mbak Maika bisa ngasih tips ya. Baik, untuk harga wajar dari suatu saham itu kita harus melakukan perhitungan ya. Kita lihat dari price to earning rasionya, kita lihat dari nilai bukunya. Jadi untuk itu kita bisa lihat di laporan keuangannya bagaimana dari kinerja si perusahaan. Misalnya kita bisa lihat rasio utangnya bagaimana, bagaimana dengan pendapatannya. Terkadang kan mungkin laba dia meningkat pesat, tapi bukan dari penjualan, tapi dari misalnya dia penjualannya bukan penjualan produk dia, tapi penjualan aset atau berdasarkan hal-hal lain gitu, supaya terlihat portfolio, terlihat laporan keuangannya itu memang meningkat gitu. Ada sebagian perusahaan yang seperti itu. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu peningkatan dari laporan keuangannya itu dari hasil penjualan produknya kah, atau dari dia penjualan aset pribadi mereka, seperti itu. Kemudian untuk di Beyond sendiri sudah ada namanya screening fundamental ya. Jadi teman-teman bisa akses di menu Beyond, menu screening. Jadi teman-teman tinggal masukin berapa, misalnya di pairnya berapa, dan di bagian-bagian kriterianya itu diisi berapa aja. Nah nanti akan otomatis dicarikan oleh Beyond saham yang sesuai dengan kriteria teman-teman, seperti itu. Oke. Aplikasinya sudah ada ya fitur-fitur tersebut gitu ya, yang bisa teman-teman lakukan untuk analisa fundamental. Dan sebenarnya teman-teman tadi harga wajar saham itu tergantung, karena teman-teman harus baca juga laporan keuangan perusahaannya. Enaknya mungkin di aplikasi tadi udah disederhanakan ya informasi-informasinya, seperti misalnya apa namanya, tingkat asetnya berapa, tingkat keuntungannya berapa, dari mana aja. Nah kalau teman-teman ya, kalau ditanya apakah investor saham harus baca laporan keuangan, ya sebenarnya harus gitu kan. Kalau misalnya lihat rasionya aja kan takutnya kita kurang detail ya. Semakin detail semakin bagus, walaupun dengan baca rasio aja udah bagus gitu ya. Oh rasionya return on asset, return on equity-nya bagus. Nah tapi ini dari mana gitu ya. Oh dari penjualan di wilayah ini ya, itu di laporan keuangan pasti ada gitu ya. Oh ternyata anak perusahaannya ternyata sukses memberikan keuntungan dan kemudian dikonsolidasi jadi bagus. Nah itu juga tetap teman-teman harus cek juga gitu ya. Jadi teman-teman harga wajar saham dan tak mahal tak murah ini memang sangat relatif. Teman-teman harus melakukan analisa lebih baik gitu ya, melakukan analisa secara akurat gitu. Alhamdulillahnya sudah dibantu dengan aplikasi. Nah kalau misalnya cerita soal fitur, ini ada pertanyaan juga dari Ezera45 gitu. Fitur-fitur apa yang tersedia pada aplikasi Beyond yang terkait produk investasi syariah, baik saham syariah maupun reksadana syariah? Ada nggak fitur-fitur di Beyond yang kira-kira jadi menarik nih buat teman-teman? Silahkan. Ya, untuk fitur-fitur di Beyond sendiri itu
sama ya untuk akun reguler dan syariah itu sama, tidak dibedakan. Jadi saat teman-teman akses login di Beyond itu fiturnya sama semua, cuman yang membedakannya jika di akun syariah saham-saham yang non syariah itu biasanya dicoret karena tidak bisa dilakukan pembelian, dan untuk fiturnya teman-teman bisa akses seluruh seluruh yang ada di Beyond itu bisa diakses berdasarkan kita tuh ada stock pick itu rekomendasi setiap harinya ya dari tim riset kita itu ada, dan terus untuk fundamental itu kita bisa screening saham jadi kita bisa lihat juga seperti itu, dan untuk pemesanan IPO itu bisa juga di fitur kita seperti itu, dan untuk reksadana sendiri sudah ada bisa diakses juga gitu, dan reksadana sendiri itu sudah kita filter ya berdasarkan ini pasar uang, ini reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Jadi teman-teman tinggal pilih aja di kolomnya seperti itu. Oke, sip. Ini juga ada pertanyaan nih sekaligus tadi mungkin berkaitan juga nih dengan pertanyaan Ezera 45. Ada dari Purwanto Bekasi. Oh, sama kita nih. Dari satu planet yang sama, Bekasi. Assalamualaikum Pak Purwanto gitu ya. Dalam Beyond ada tools seperti moving average dan lain-lain. Bagaimana penggunaan tools tersebut dalam analisa teknikal saham? Kira-kira ada nggak fitur-fitur seperti itu untuk analisa teknikal gitu untuk Pak Purwanto? Silakan, Mbak. Baik, untuk fitur di moving average itu ada ya di Beyond. Teman-teman tinggal login aja, terus saham apa yang akan dilakukan analisa, kemudian tampilkan aja full chart, lalu akan muncul tuh gambaran untuk grafik dari pergerakan sahamnya. Kita bisa tarik mau historikalnya itu dalam jangka waktu berapa tahun ke belakang gitu ya kan, karena untuk teknikal sendiri itu kita menarik garis ya Mas Dery ya, jadi kita menarik garis dari tahun kapan gitu kan, karena dia bentukan chartnya itu selalu berulang gitu ya, makanya kita adakan analisa teknikal itu kita membaca pergerakan dari pergerakan suatu saham itu yang selalu berulang setiap tahunnya seperti itu. Jadi untuk fitur-fitur itu moving average dan lainnya itu sangat ada ya di Beyond, karena itu membantu teman-teman semua untuk melakukan analisa teknikal seperti itu. Oke. Nih Pak Purwanto tahu itu alhamdulillah ya dari ya, dan teman-teman seperti yang kita tahu dalam teknikal story repeat itself gitu. Jadi sejarah selalu berulang gitu ya. Nah, ini sekalian juga nih ada pertanyaan yang mirip juga nih dari Nabila Salsamanda. Kak, untuk kita yang trading atau jangka pendek gimana aja yang harus diperhatikan gitu ya. Untuk trading apa aja yang harus diperhatikan? Yang pertama perusahaan dari sahamnya. Yang pertama itu karena kan ada nih saham emang pergerakannya cepat bisa kita cuan besar, tetapi di saat sekalinya turun menyentuh ke harga 50 dan lanjut tidur gitu, ada juga ya. Jadi kita harus tahu dulu perusahaannya ini bagaimana supaya kita tidak terjebak seperti itu ya. Yang kedua, kita bisa melakukan analisa secara teknikal. Mungkin secara mendasar ya kita bisa tarik garis support dari historical sebelumnya, kemudian kita bisa tarik resisten atau tingkat kenaikan dari suatu pergerakan saham tersebut. Jadi kita bisa tentukan paling tidak itu 2 support dan 2 resisten. Nah, bagaimana pergerakan dari saham tersebut? Apakah dia sudah mencapai resisten pertamanya atau belum? Atau kalau dia misalnya turun, dia sudah menembus support pertamanya atau belum? Jadi kita harus tahu terlebih dahulu kalau misalnya dia menembus support pertama dan belum ada tanda-tanda untuk rebound, kita jangan masuk karena apa? Kemungkinan dia akan menembus ke support yang kedua. Jadi saham itu akan melanjutkan penurunannya seperti itu. Jadi kita harus lihat juga bagaimana grafik dari pergerakan suatu saham tersebut gitu, Mas Dery. Oke, sip. Kalau di BNI sendiri ada pelatihannya nggak untuk analisa fundamental, analisa teknikal gitu bagi teman-teman yang pengen belajar, kira-kira ada nggak? Tentunya ada Mas Dery, jadi kita itu selalu ada ya setiap minggunya itu webinar gitu ya, webinar, tapi untuk temanya itu selalu berubah-berubah gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa akses, lihat di aplikasi di Instagram kita di beyond.official untuk update-nya, atau bisa cek di beyond.id.
gitu. Jadi bisa lihat jadwal-jadwal mau membahas fundamental atau membahas teknikal atau membahas suatu emiten seperti itu, atau bagaimana aplikasi Beyond, itu kita ada semua seperti itu. Oke, aduh nggak kerasa kita udah 1 jam nih Mbak Maika untuk ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya dari kegiatan kita ngobrol-ngobrol obrolan of the day bersama Mbak Maika dari Beyond Official. Nah, mungkin Mbak Maika sebelum ditutup oleh Instagram, wah saya minta dulu kira-kira ada nggak tips atau misalnya closing statement dari Mbak Maika buat teman-teman yang sudah hadir dalam acara live ini. Silakan Mbak Maika. Baik, untuk teman-teman semua, jangan takut untuk memulai investasi. Jika teman-teman pernah mengalami keuntungan dari suatu saham, pasti pernah juga mengalami namanya kerugian juga ya. Nah, bagaimana kita meminimalisir kerugian tersebut? Teman-teman bisa gunakan diversifikasi portfolio teman-teman. Jadi, teman-teman bisa membagi portofolio sahamnya itu menjadi mungkin yang satu untuk sahamnya lebih liquid, satu yang mungkin emang untuk trading. Jadi teman-teman bisa lakukan tersebut dan bisa membeli saham dengan jangan membeli saham itu dengan yang sama, seperti misalnya udah membeli bank ini kemudian membeli bank ini seperti itu. Jadi bisa di combine gitu, lebih ke misalnya udah ke saham CPO, mungkin bisa ke saham lainnya seperti itu. Mungkin itu aja sih. Jadi, Oke,